Halo, selamat datang teman-teman investor dan trader. Kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin review meskipun agak telat nih ya. ah, Mengapa suku bunga US naik dan masih diestimasi akan naik, tetapi IHSG bisa naik. Meski review saya ini telat, tetapi teman-teman sudah melihat bahwa dari video saya dimulai bulan Februari, saya tidak pernah bilang IHSG akan koreksi dalam. Saya selalu mengindikasikan bahwa bull akan dimulai. Jadi saya sedikit mengambil posisi yang berlawanan dengan teman-teman yang menganalisa IHSG akan turun ke 6.200. Bahkan ada yang berani merefleksikan turun lebih dari 6.000. Nah, saya duluan yang selalu bilang IHSG akan bull, akan kuat, dan saya sertain alasan saya yaitu bahwa Amerika itu pasti takut krisis. Nah, di sini video saya bukan akan membedah mengenai suku bunga US akan naik lagi atau tidak, tetapi kenapa suku bunga US naik, tetapi saham malah naik. Nah, ini yang harus dicermati. Apalagi di tengah kolapsnya dua bank Silicon Valley Bank, eh, dua bank yang berbasis startup, mereka kolaps dan kolaps di saat suku bunga dinaikkan, tetapi saham tetap naik. Jadi kira-kira hal ini sesuai dengan estimasi saya di bulan Februari, ya, bahwa Amerika itu takut krisis. Tapi mari kita lihat, apakah benar analisa saya tersebut. Oke, sebelumnya mari kita mulai. Ya, ini dia teman-teman. Ya, ini berikut saya berikan ya. View bullish dari saya uh, ya di bulan Februari 2023. Saya memberikan tanda ada apa dengan IHSG? Apa masih mau turun 1 Februari, tapi tandanya saya kasih naik. Ini hint dari saya. Kemudian berikutnya di 13 Maret saya berikutnya memberikan juga estimasi bahwa IHSG akan mulai masuk ke bullish pattern-nya. Yang saya berani mengestimasi bahwa konsepnya adalah buy in May and go away. Di mana tahun lalu saya berhasil melakukan estimasi bahwa sell in May. Jadi sell in May, terus kemudian kita mulai masuk lagi gitu. Kira-kira kita masuk laginya waktu itu di bulan Juli. Nah, jadi kalau tahun lalu sell in May, tahun ini judulnya adalah buy in May. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, eh, tetap saya memberikan pendekatan technical analysis untuk IHSG bottom approach-nya, yaitu di 2023, ya. Saya memberikan target bottom approach. Kalaupun IHSG harus koreksi, ya ini chart tidak saya update. Chart saya ini masih pada mau bulan pertengahan Maret ini, baru mau bulan April. Bila IHSG melakukan koreksi, maka koreksi itu hanya terbatas sampai dengan 6.350 atau sampai dengan 6.400. Itu yang saya lihat. Karena kenapa? Di video saya sebelumnya saya menjelaskan pendekatan saya adalah saya memakai ini saya lupa nih apa nih ya. Pendekatan saya adalah Fibonacci Fan. Saya suka banget nih konsep Fibonacci Fan. Intinya di sini kita udah melihat bahwa pelemahan ISG sudah mulai terjadi, ya. Seharusnya kalau ISG tetap strong, dia akan tetap stay di level garis 0,618 nih golden ratio-nya ini. Tetapi sekarang ISG sudah mulai menuju ke bawahnya. Kalau nggak salah kemarin itu IHSG sempat terendahnya di 6550 ya di level ini ya. Gitu. Nah, ini saya suka dari Fibonacci Fan karena garis supportnya akan selalu naik nih. Dia akan selalu naik terus. Seperti itu teman-teman.
Nah, jadi kalaupun IHSG harus melakukan koreksi, maka koreksinya dasar dari tahun 2023 saya lihat akan ada di 6.350 sampai dengan 6.400. Jadi tidak akan sampai menembus 6.000 atau bahkan saya melihat IHSG tidak akan sampai ke 6.200. Oke. Nah, kalau ada yang sampai mengestimasi ke 6.200 atau nembus 6.000, ya boleh ditanya kenapa. Tetapi pendekatan saya adalah saya melihatnya IHSG hanya akan sampai 6.350 atau 6.400. Oke, sekarang masuk ke topik kita. Fed Fund Rate sisa 25 BPS. Kenapa suku bunga US naik dan masih akan naik sebesar 25 basis point, tetapi saham itu tetap bisa naik? Nah, kan pasti teman-teman pada bingung ya. Apalagi dengan kolapsnya dua bank startup di Amerika. Terus banyak yang langsung takut, wah krisis, 2008 akan kejadian. Ya, saya tetap memaintain view IHSG saya dari Februari bahwa IHSG akan naik. Dan kemudian saya ulangi lagi view saya di bulan Maret bahwa IHSG akan naik. Tapi kalau di Maret saya tulis memang rally-nya nanti akan terjadi setelah bulan Mei. Jadi kalau sekarang ini belum masih akan rally IHSG-nya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa suku bunga itu naik, tetapi saham itu naik. Bertolak belakang dengan apa yang kita lihat dari bulan September sampai dengan bulan Maret, di mana kenaikan suku bunga itu merontokkan semua harga saham. Oke, berikutnya detailnya adalah apa yang terjadi di Maret adalah Fed Fund Rate naik di Maret, naik sebesar 25 basis point di Maret 2023. Dan yang teman-teman miss atau teman-teman mungkin tidak ikutin adalah The Fed juga melakukan injek likuiditas sebesar US dollar 300 billion. Jadi 300 miliar dolar US dollar melakukan injek mata uangnya ke dalam pasar. Itu akan kita bahas nanti apa artinya itu. Sebelumnya saya pengen sharing dulu sama teman-teman nih. Jadi biar teman-teman sepemahaman kalau saya lagi membahas makro. Ini saya akan membahas hubungannya antara suku bunga, mata uang, dan saham. Kira-kira seperti ini. Ini sudah saya kasih ya buat teman-teman ya. Nomor 1, teorinya. This is the theory. Kalau suku bunga naik, maka mata uang itu akan naik atau menguat ya. Berarti saham akan cenderung turun. Sebenarnya ada lagi faktornya, faktor hitung-hitungannya, yaitu adalah penghitung country risk. Nah, teman-teman yang kalau suka mengikuti video saya dari tahun 2022, itu saya juga sudah mulai menyebut arti country risk, country risk. Jadi risiko negara, gitu. Ya, tapi itu nanti kita akan pelajari nanti, atau saya akan sharing ke teman-teman nanti akan arti country risk. Sedangkan teori yang ke nomor 2 adalah bila suku bunga turun, mata uang turun atau melemah, maka sahamnya akan naik. Gitu. Maka sahamnya akan naik, teman-teman. Nah, balik lagi, perimbangannya adalah ada di country risk. Gitu. Karena pasti teman-teman akan bilang, akan bertanya, kemarin di Indonesia suku bunganya turun yang pasca pandemi tuh. Pas apa ya semenjak tahun 2020, 2021 suku bunga turun. Mata uangnya kok menguat, tapi benar sahamnya naik. Nah, pastikan itu kan yang menjadi pertanyaan teman-teman. Karena ada faktor yang saya belum masukkan, yaitu country risk. Tetapi kalau saya masukin, karena kita lagi bahas saham, nanti teman-teman tambah pusing gitu. Jadi country risk ini sangat amat berfungsi di dalam menentukan posisi nanti kedua posisi ini nih. Nih, yaitu mata uang dan saham. Begitu. Tapi nanti kita akan mempelajarinya
definisi. Jadi kita nggak belajar hitung-hitungan, teman-teman. Jadi saya hanya ingin ajarin ke teman-teman, kita bagaimana sih cara melihat korelasinya gitu. Ya kan kita bukan analis, kita bukan apa ya, kuant finansial yang harus bisa menghitung tepat. Kita belajar korelasinya aja, teman-teman. Gitu. Oleh karena itu nanti country risk akan saya coba ajarkan di lain waktu. Oke, ini saya jelaskan mengenai teori suku bunga, mata uang, dan saham. Tapi yang kejadian kemarin di bulan Maret adalah suku bunganya US naik, mata uangnya melemah, dan sahamnya naik. Coba. Nah, itu kan pasti yang akan membuat teman-teman bingung ya. Bertolak belakang dengan teori yang pertama ini. Suku bunga naik, mata uang naik atau menguat, lo kok sahamnya turun? Gitu. Tapi ini kebalikan. Suku bunga naik, mata uang turun atau melemah, tapi sahamnya juga naik. Aneh ya teman-teman ya, gitu. Nah, ini saya mau jelasin. Sebenarnya ini tidak aneh, tapi teman-teman banyak orang teman-teman di saham maupun di saham itu hanya terpaku ngelihat saham maupun terpaku dengan suku bunga, tapi masih belum paham korelasinya bagaimana. Seperti saya jelaskan tadi, teman-teman harus membaca ini. The Fed naikin suku bunga 25 bps, tetapi The Fed juga menginjek likuiditas sebesar 300 billion US dollar. Konsep penaikan suku bunga tuh gini, teman-teman. Kalau suku bunga dinaikkan, itu sebenarnya bank sentral ingin mengambil likuiditas yang ada di pasar. Tetapi lucunya dengan suku bunga dinaikkan, malah The Fed melakukan injeksi likuiditas ke pasar di Amerika. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa mereka melakukan injeksi. Likuiditas inject by the Fed, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, tapi estimasi di video saya sebelumnya adalah the Fed akan segera memberhentikan kenaikan suku bunga. Itu alasan waktu saya bilang the Fed takut akan krisis. Tetapi ternyata the Fed menemukan metode lain, yaitu suku bunga tetap dinaikkan, tetapi mereka juga di saat yang bersamaan melakukan injek uang ke pasar. Tapi nanti saya ajarin perbedaannya antara injeksi yang dilakukan oleh the Fed sama yang mungkin dipahami oleh quantitative easing. Oke, jadi the Fed menyediakan sebesar 153 billion US dollar via discount window facility dan 143 billion loan to FDIC to support ini nih bank yang Silicon Valley Bank dan Signature untuk deposit run. Nah, jadi the Fed itu menyediakan 300 billion untuk konsep discount facility ya maupun FDIC. Nah, kalau yang ini saya masih kurang paham, tetapi kalau konsep discount facility ini artinya si SVB ini boleh meminjam ya, dia boleh meminjam US dollar tetapi dengan konsep diskon. Jadi dia dikasih diskon dulu di depan. Tapi nanti dia tetap harus bayar ke The Fed di belakang lebih panjang. Gitu. Oke, jadi The Fed udah otomatis memberikan konsep diskon facility. Jadi mau nggak mau supaya likuiditas perbankannya terjaga. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin yang ditanya sama teman-teman. Ini bailout atau QE sih? Banyak nih nanya saya, corak-corak saya. Nah, ini penjelasan dari saya. Jadi, yang nomor satu ini US dollar 153 billion ini adalah operasi moneter pinjaman antar bank. Tapi difasilitasi oleh The Fed. Nah, BI juga mempunyai fasilitas ini kok. Fasilitas overnight call kalau di BI gitu. Jadi ini tapi diperbesar jumlahnya sama si The Fed. Jadi The Fed memberikan program ya, bukan program ya, namanya fasilitas pinjaman ke central bank dengan cara dengan cara diskon, tetapi nanti disuruh dibayar di akhir pinjaman. Nah, untuk yang nomor 2 ya,
Saya mendapatkannya adalah The Fed memberi pinjaman dengan jaminan US Treasury-nya SVB. Berbeda dengan bailout, berbeda dengan QE, uh, saya kurang tahu juga apa ini bisa dibilang bailout ya. Jadi sebenarnya kalau QE itu adalah The Fed yang minjem loh. The Fed langsung masuk ke bank-bank, dia membeli semua US Treasury-nya yang dipunyai oleh bank-bank. Nih, ini yang dibeli sama The Fed nih. Tapi kalau bailout ini kebalikannya, si bank yang harus minjem. Jadi bank minjem dengan dia memberikan jaminan yaitu US Treasury-nya. Perbedaannya adalah gini. Pada saat QE, quantitative easing, bank itu belum tentu membutuhkan. Tetapi bailout, itu bank itu membutuhkan. Kenapa perbedaannya gitu? Bailout itu adalah pada saat bank sudah mau mulai terjadinya krisis likuiditas. Jadi ibarat kata nasabah-nasabahnya bank itu tidak bisa mencairkan pinjaman. Tapi quantitative easing, bank itu udah nggak dalam posisi bahwa nasabahnya ingin mencairkan dana. Tetapi dipaksa untuk memegang cash yang besar oleh central bank. Jadi nangkep ya teman-teman perbedaannya bailout dan QE. Kenapa saya jelasin ini? Karena ini akan berkaitan dengan impact terhadap inflasi. Jadi saya melihatnya, kalau yang dinamakan bailout itu atau fasilitas pinjaman yang sekarang diterima oleh SVB Bank, itu tidak akan menaikkan inflasi di US. Karena memang nasabah membutuhkan. Tapi berbeda dengan quantitative easing itu akan menyebabkan inflasi itu naik. Karena sebenarnya nasabah itu tidak butuh uang cash-nya ada, tetapi diberikan uang cash oleh The Fed. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Jadi apa yang diberikan oleh The Fed sebesar 300 billion ini adalah bukan merupakan QE yang dapat menaikkan inflasi. Oke. Berikutnya view saya adalah saya tetap menyatakan bahwa The Fed itu takut US akan mulai krisis. Oleh karena itu saya clearly menjelaskan bahwa The Fed akan melakukan pivoting, akan mulai berubah menjadi dovish. Target saya di kuartal 2 tahun 2024 untuk The Fed melakukan hawkish menjadi dovish. Ini akan saya ulang-ulang terus dan saya akan ulang-ulang terus. Karena saya kadang-kadang suka lupa nih video yang saya membahas mengenai hawkish dan dovish ini di mana. Jadi konsep ini akan saya terus ulang-ulang untuk agar teman-teman dapat memahami konsep dari analisa saya. Oke, apa yang mendasari dasar analisa saya? Bahwa saya meyakini The Fed akan mulai pivoting atau mulai masuk ke dovish, dan apa juga yang mendasari bahwa saya mempunyai keyakinan dari bulan Februari bahwa krisis tidak akan terjadi dan market tidak akan jatuh seperti prediksi orang-orang lainnya. Saya yang bahkan bilang duluan, buy. Semenjak bulan Februari, kemudian saya ulang lagi di bulan Maret, karena saya menganalisa dolar indeks itu mengalami penurunan, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat. Di bulan Maret awal, dolar indeks ini mata uang US ya, mengalami penurunan. Meskipun saya call-nya di sini nih. Ingat di bulan Februari awal saya sudah bilang bahwa indeks maksudnya tidak akan jatuh dalam atau tidak akan masuk ke dalam krisis. Tapi ini yang saya share, yang saya lihat ada dolar indeksnya mengalami penguatan. Sorry, dalam posisi ini maka dolar indeks mengalami pelemahan. Itu teman-teman. Kemudian hal yang mendasari saya, ya logikanya nih saya pengen ajarin sama teman-teman. Kalau dolar indeks itu melemah, ya pasti ada aset korelasinya yang juga keluar, yaitu 10 years US Treasury. Nah, kita lihat yield-nya itu semakin turun. Dan lucunya, dimulai juga dari tanggal 2 Maret, teman-teman. Lihat korelasinya nggak? Pada tanggal awal Maret nih, di awal Maret, ya ini mungkin bukan tanggal 2 Maret ya, ini kira-kira bisa dibilang, sorry, ini mungkin bisa dilihat
dibilang nih Februari, Maret, ini mungkin bisa dibilang awal April. Awal April, dolar indeks baru mulai melakukan pelemahan, tetapi US Treasury sudah memulai yield-nya sudah mulai penurunannya semenjak, awal Maret, teman-teman. Inilah yang mendasari bahwa saya yakin krisis itu tidak akan menjangkiti IHSG dan The Fed takut akan terjadinya krisis. Seperti yang selalu bilang di video-video saya, when everybody say sell, we say buy, buy. Oke, inilah video saya. Saya sedikit ulang mengenai IHSG buy in May and go away. Dan saya mensuggest melakukan buy property. Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan makro inflasi. Ya, ini di sini saya ini adalah 7 days reverse repo suku bunga Indonesia di mana saya mengestimasi 7 days reverse repo itu akan mengalami dovish juga gitu. Nah, ini kita lihat pendekatannya. Saya melakukan pendekatan QE ya, QE 13, tapering setelah QE 13, kemudian ada QE 4. Nah, dan sekarang kan suku bunga ada di 5,75 dan saya estimasi akan melakukan penurunannya nih suku bunga. Mungkin paling cepat akan terjadi di tahun 2024 awal gitu. Jadi pendekatan saya dalam melakukan analisa adalah pendekatan moneter atau pendekatan suku bunga. Kemudian saya memberikan estimasi 7 days reverse repo kenaikannya maksimum adalah 0,5 atau 50 basis point lagi dari posisi sekarang di 5,75 dan estimasi Fed rate BlackRock estimate itu ini dua poin ini saya rasa tidak akan terjadi ya. Maksudnya Fed rate akan menaikkan suku bunga sampai dengan 6% dan 7 days reverse repo meskipun saya bilang tadi maksimum akan mencapai 50 basis point atau di 6,25 tetapi saya melihat hal tersebut tidak akan terjadi. Pendekatan saya yang lainnya di dalam melakukan analisa bahwa ISG akan mulai rally setelah bulan Mei adalah pendekatan makro dengan PDB 2023, di mana kalau teman-teman lihat, pada kuartal 4 tahun 2023, PDB itu melakukan kontraksi, yaitu PDB kuartal 4 kita kontraksi, kemudian pendekatan current account kita yang akan mengalami mulai penurunan nih, dari sini kita sudah mulai trennya nih. Trennya current account-nya adalah mulai terjadinya, akan mulai terjadinya defisit kembali sebagai imbas dari turunnya harga-harga komoditas kita. Sedangkan pendekatan makro berdasarkan PDB growth, pertumbuhan PDB, teman-teman melihat bahwa trennya kuartal 4 kemarin mengalami penurunan, kuartal pertama pasti akan kita negatif, ya. Saya akan melihat ini negatif di kuartal pertama dan akan bagus itu di kuartal kedua. Oleh karena itu, berdasarkan PDB, estimasi PDB tahun 2023 dan saya melihat growth PDB kita akan terjadi di di kuartal kedua tahun 2023. Oleh karena itu saya melakukan suggestion untuk melakukan buy in May and go away karena dari titik situ IHSG akan melakukan rally. Oke, ini yang saya bilang buy in May and sell in early 2024. Oke, BI 7 days reverse repo terhadap IHSG sesuai dengan rumusnya, maka kenaikan suku bunga akan berdampak pada penyesuaian imbal hasil beresiko yang menyebabkan aset beresiko turun. Jadi maksudnya kalau suku bunga 7 days reverse repo naik, maka saham dan bonds nilainya akan turun. Kemudian jadi mudahnya bila suku bunga naik, maka imbal hasil aset beresiko semakin kecil. Ya. Jadi bila suku bunga naik, maka yield atau imbal hasil aset berisiko semakin kecil, tetapi kebalikannya adalah bila suku bunga turun, maka imbal hasil aset berisiko akan semakin naik. Kira-kira seperti itu. Bila teman-teman ada pertanyaan,
silakan kirim email ke saya. Dan disclaimer informasi oleh saya adalah saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi, jangan teman-teman bingung atau panik atau FOMO ya, takut ketinggalan dengan kenaikan IHSG saat ini, karena saya sudah sajikan di awal, kita sudah call buy IHSG bahkan dari bulan Februari awal, kami ulangi lagi di bulan Maret, tetapi kita baru yakin IHSG akan melakukan rally setelah bulan Mei. Jadi berkebalikan dari konsep sell in May and go away. Semoga video saya ini membantu teman-teman untuk memutuskan investasi atau tradingnya dan eee, selamat berinvestasi dan semoga bisa cuan. Sampai bertemu dengan video-video saya di lain kesempatan. Sampai jumpa.